Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kita melanjutkan di kesempatan ini membacakan 40 hadis dalam hukum yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri, dan terakhir kita menyebutkan hadis ke-12 berkaitan dengan adzan ya, dan lafaz-lafaz adzan yang kita jelaskan ya, dan bagaimana para ulama bercerita tentang masalah adzan. Kemudian kita masuk di hadis ke-13 ya. Dan ini adalah bercerita tentang orang yang meninggalkan sholat. Kita akan memahami hadis ini dan bagaimana para ulama mengomentari hadis ini ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-haditsul tsalits asyar, hadis ke-13. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah. Akhrajahu Muslim. Wa fi riwayah al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum tarku shalah faman tarakaha faqad kafar. Dalam hadis Buraidah disebutkan lafaz yang semisalnya, al-'ahdu bainana wa bainahum tarku shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Jabir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri, sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan dan kekufurannya tarku shalah, yaitu meninggalkannya dia salat. Jadi antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu dilihat dari meninggalkan salat. Dan di sini disebutkan zahir hadisnya bahwa meninggalkan salat adalah syirik dan kufur. Dalam hadis Buraidah disebutkan al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu antara muslim dan orang kafir, tarku salat, itu adalah meninggalkan salat. Artinya faman tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkannya adalah kufur. Nah, ini tentang hadis ini ya. Ya, dalam riwayat Imam Abu Daud ya, lebih sorry, dia menyebutkan barang siapa yang meninggalkannya dia kufur. Cuma di sini ada permasalahan, kenapa beliau menukilkan hadis ini dalam bab ini setelah setelah bab kemarin ada. Beliau seolah-olah mengetengahkan kepada kita permasalahan penting tentang hukum salat. Hukum salat. Dan beliau menyebutkan orang yang meninggalkan salat tersebut. Kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam adalah salat 5 waktu. Ya. Dan di sini juga para ulama menyebutkan, ya jumhur ulama mengatakan bahwa tidak ada salat yang fardu selain salat 5 waktu. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan ada beberapa salat yang dihukumi wajib. Seperti dalam beberapa mazhab menyebutkan
bahwa termasuk yang diwajibkan adalah sholat di 2 hari raya. Seperti itu. Ada yang mewajibkan bahkan di mutaakhirin, ada yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid dan seterusnya. Hukum asal dari yang disebutkan dan sholat yang Allah wajibkan, yang disebutkan dalam pendapat jumhur adalah sholat 5 waktu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, khamsus salawat. 5 waktu sholat tersebut yang Allah fardukan. Kemudian ada sahabat mengatakan, hal alaina ghairuha, adakah selain dari yang 5 waktu yang wajib? Nabi SAW mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu melakukan amalan sunnah, maka banyak sholat. Artinya dengan ini ya ijma para ulama bahwa yang wajib itu adalah yang ijma itu adalah apa? Sholat yang 5 waktu. Yang di sini kisah perjalanannya Isra dan Mi'raj. Itu adalah fardu. Dan sepakat seluruh kaum muslimin sholat yang 5 waktu. Ya seperti ini. Nah, adapun selain dari sholat 5 waktu ini hukumnya sunnah. Ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib juga adalah wajib kifayah. Yang wajib aini adalah sholat 5 waktu. Adapun yang selain ini imam wajib kifai seperti sholat jenazah. Ya, dan banyak yang ramai hari ini sholat jenazah ketika ada orang yang sholat jenazah di atas kuburan. Ya, seperti itu. Dan itu adalah hukumnya apa? Fardu kifayah ya. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi dan itu akan pembahasannya mungkin di tempat yang lain. Nah, selain dari itu adalah hukumnya adalah sunnah. Baik ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah muqayyadah, ada yang sunnah mutlaqah. Sunnah muakkadah artinya sunnahnya sangat ditekankan. Seperti para ulama menyebutkan sholat fardu 5 waktu berjamaah. Jumhur itu sunnah muakkadah. Kalau Imam Nawawi menyebutkan fardu kifayah. Sholat berjamaahnya. Ya, sholat berjamaahnya. Kalau madhab Hanabilah menyebutkan wajib ya. Kalau madhab Zahiri menyebutkan syarat sah. Jadi kalau umpamanya antum sholat tidak berjamaah tidak sah sholat. Nah, nanti asal berkaitan dengan hukum ini. Ya. Nah itu seperti itu ya. Nah ini diantaranya berkaitan dengan apa? Dengan berkaitan dengan hukum sholat. Dan yang disebutkan dalam hadis ini, tarkus sholat ini adalah sholat yang 5 waktu. Yang dibahas oleh para ulama dalam hadis ini adalah sholat 5 waktu. Seperti itu. Nah dari hadis ini, ya dinukilkan bahwa kaum salafus saleh seperti dari Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, ya itu menyebutkan tentang apa hukum ini salat ini. Dan mutakhirin dari kalangan para ulama banyak yang berpendapat bahwa ini mazhab Hanabilah itu cenderung kepada apa hukum orang yang meninggalkan sholat ini kafir. Dan kita akan menjelaskan tentang bagaimana bagaimana orang meninggalkan sholat. Ya. Sebelum kita menyebutkan tentang hal tadi ya, kita akan menyebutkan dulu setelah sepakat para ulama bahwa sholat yang 5 waktu itu wajib, ya, maka sepakat pula orang yang mengingkari kewajiban sholat itu kafir. Jadi orang yang mengingkari wajibnya sholat itu kafir. Itu sepakat para ulama. Bagaimana bentuk mengingkari wajibnya? Bentuk mengingkari wajibnya itu ada 3 bentuk. Pertama, mengingkari hukum secara total. Dia mengatakan, nah sholat itu wajib. Maka ini. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan, wasi fulan mah geus teu wajib sholat. Dia meyakini ada seseorang karena derajat tertentu, bukan karena udzur ya, karena derajat tertentu, yang dia yakini derajat tertentu, umpamanya geus mencapai derajat naon gitu.
Justru sholat dari kafir orang. Yang kedua, atau yang ketiga, orang yang apa? Yang ketiganya itu adalah dia menganggap dirinya sudah tidak wajib sholat lagi. Nah, jangan itu mau wajib, jangan amat gitu. Nah, itu kafir orang ini. Seperti ini. Ini adalah orang yang apa? Mengingkari wajibnya sholat. Sekalipun dia sholat, dia kafir. Ya. Sekalipun dia sholat, dia apa? Kafir. Apalagi meninggal. Jadi kalau maunya orang meninggalkan sholat karena keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka ini sepakat ulama kufur. Saya dipahami ya. Yang kedua nih. Ini yang dibahas di sini ya, akan kita bahas. Yang tadi saya sentil sedikit. Orang meninggalkan sholat itu kaslanan, karena lalai, karena malas. Dia tahu hukum sholat itu wajib, tapi dia malas sholat. Orang yang begitu. Jadi kalau sholat meninggalin saya itu digayo, dia kadang. Cukup sebagai membuat modul. Gitu kan, seperti itu. Udang sarang yang gigi siking gitu dengan kopi. Kemudian dengan kuntung rokok. Gitu. Kesolat gitu kan. Seperti itu. Dan tidak sedikit banyak pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka meninggalkan sholat. Ini subhanallah. Karena bahas berbadang, karena apa dan segala pekerjaan dan lain-lain. Ketika ditanya apa sholat itu wajib, dia tahu dari seterusnya. Dan dia tahu termasuk rukun Islam. Ya, seperti itu. Nah, ini hadisnya ini yang dibahas, yang para ulama berbeda. Ya. Dan kita ketahui jumhur madzhabul arba'ah itu mengatakan tidak kufur. Madzhab Hambali mengatakan kufur. Dan terjadi niqash kuat antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tentang hal itu. Seperti itu. Dan kedua-duanya kekeh dalam pendapat. Sehingga sampai sekarang seperti itu pendapat. Menghukumi apa? Orang yang meninggalkan salat itu. Dan yang menjadi syahidnya dua-duanya hadis ini. Hadis ini adalah apa? Para ulama tahu tentang apa? Keabsahannya. Seperti ini. Cuma kalau jumhur madzhabul arba'ah mengatakan hadis ini kufrun duna kufrin. Dia sampai dengan penyebutan kufur, tapi bukan kufur yang keluar dari Islam. Ya. Karena syariat kadang-kadang muncul dengan kalimat kufur, tapi tidak keluar dari Islam. Seperti umpamanya Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu fasik dan membunuhnya kufur. Membunuh orang muslim, sepakat para ulama selama tidak menghalalkan pembunuhan tersebut tidak kafir, tapi dosa besar di atas dosa besar. Seperti itu. Nah, ketika meninggalkan sholat, dan para ulama juga berpendapat ya, selain setelah orang mengucapkan dua kalimat syahadat dan yang lainnya, maka ketika dia tidak sholat tidak dihukumi kafir selama mengikrarkan tentang kewajiban rukunnya. Seperti itu. Dan yang berselisih adalah dalam bab sholat. Dalam bab zakat, saum, haji hanya sebagian ulama, sedikit dari para ulama menyebutkan kufurnya, yang tahawun itu. Padahal jumhur itu berpendapat ya itu apa? Tidak kafir. Selama tidak mengingkari kewajibannya saum dan seterusnya. Subhanallah ya. Makanya ketika orang meninggalkan saum dan dia beriman kewajibannya itu dosa besar. Para ulama mengatakan seperti itu. Jumhur. Sekalipun sebagian ulama ada yang mengatakan kafir. Demikian juga zakat dan haji. Dibedakan sholat, zakat, saum dan yang lainnya ya karena sholat ini memang hadisnya seperti ini ya, sorry hadisnya seperti itu.
Dan jumhur madzhabul arba'ah mengatakan bahwa tidak kufur karena ada hadis yang memalingkan. Di mana Nabi SAW mengatakan faqalu sabilahu, nanti di akhirat itu ada yang memang insya ada bahwa insya Allah. Kalau Allah Subhanahu menghendaki azab, maka azab. Kalau tidak diampun. Nah, kalimat ini menjelaskan bahwa tidak. Tapi itu adalah nikos para ulama setelah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, lalu hukumnya kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan di situ Imam Ahmad tidak bisa menjawab ini. Dari sisi itu mazhab Syafi'i itu mengatakan tidak kafir. Seperti itu. Tapi dosa besar. Tapi sepakat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Dalam madzhabul arba'ah ujungnya hukumannya dibunuh. Ditegakkan hukum had oleh amir pemerintah. Karena walaupun tadi ada itu masuk dalam had, tapi sampai sekarang juga belum terjadi. Karena meninggalkan sholat itu bukan sesuatu yang mudah orang tahu gitu ya. Tapi kalau umpamanya dia benar-benar hal seperti itu dan seterusnya, para ulama mengatakan di hukumnya itu, kalau jumhur mengatakan di hukumnya ada yang had, ada yang ta'zir, hanya sekedar hukuman. Ada juga yang mengatakan kalau umpamanya ada yang karena murtad, berarti mazhab Hambali karena murtad. Seperti itu. Itu dari sisi hukumannya, dan itu hukumannya hanya tetap ditegakkan oleh siapa? Pemerintah, bukan oleh orang kita, oleh sekelompok kaum muslimin. Itu tanah sholat bahaya. Itu dalam Islam hanya pemerintah. Dan itu prosesnya jelas, ada saksi dari mungkin. Dan itu melalui proses, dari sisi itu juga ada proses istitabah. Kalau dia sholat berarti tidak jadi dihukum. Tapi kalau dia kekeh, baru dihukum. Dan itu benar gitu kan. Kalau orang sudah diistitabah kita antara dihukum. Seperti itu. Kemudian juga kalau dia dikatakan kafir, konsekuensinya apa? Tidak boleh menikahkan dengan orang tersebut. Menikahkan putri kita dengan orang tersebut tidak boleh. Karena batal. Kemudian ketika meninggal juga tidak boleh saling mewarisi dengan orang tua. Makanya di sini kata para ulama mazhab Syafi'iyah, dia mengatakan kufur, tapi dalam amaliyah sehari-hari itu sulit. Kenapa? Ya, menghukumi kafir ternyata hukumnya kadang-kadang tidak ditegak. Seperti itu. Takziah di situ. Ya. Maka sebahagian ulama mazhab Hambali berkomentar, adapun hukumnya orang yang meninggalkan sholat itu adalah seperti hukum orang munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara logiknya mereka dihukumi sebagai muslim, tapi dengan meninggalkan sholatnya dia kufur. Tapi di situ juga dibantah, menafikan nggak zahir gitu kan, seperti sementara hukumnya zahir. Ala kulli hal bahwa kalimat kufur ini ketika terjadi khilaf di antara para ulama seperti itu, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati tentang hal tersebut. Nanti kita akan membacakan beberapa kalam para ulama tentang hal ini. Tapi kita bahas juga dulu dengan hal ini ya, poin-poinnya. Terus yang ditinggalkannya berapa kali? Selamanya. Lamun salilana maka menjelma itu sholat salilana gitu, terkebayang gak Islamannya kan? Ngomong 2 kali masalah, tapi itu pernah sholat, itu mau kucing cai gitu guys, rumah begitu gitu, seperti itu mau kucing cai gitu, seperti itu. Ya, itu bawahnya seperti itu tidak terbayang ke Islamannya, paham gitu? Sama orang munafik oke walaupun dalam keadaan ria, tetap dia menegakkan sholat dia ketemu kubat terus ketemu kubat terus sholat aja. Banyak aku tuh bahkan sampai ke disorot kameranya tiba-tiba tak bikin kapal dari itu pernah sholat itu sampai. Karena ada orang yang sampai direkam itu dari kegiatannya
sholat. Gitu. Jadi tidak ada satu detik pun yang terlewat. Berapa sholat? Kalau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala meninggalkan satu sholat saja bisa kufur. Berdalil dengan manfaat itu sholat al-asr faqad habita amalu. Orang yang tertinggal sholat asar maka amal di hari itu tertolak, terhapus. Hanya sesuatu. Syekh bin Baz itu termasuk yang keras. Ya. Sebagian ada yang mengatakan ya minimalnya dua kali sholat dan jadi kufur, bergandengan sholat, dua kali sholat. Iya. Hari itu dua kali sholat apa? Bergandengan, maka ya kufur. Dia harus bertaubat. Ucapkan dua kalimat syahadat deh gitu. Namun apa? Dia ingin kembali kepada Islam. Sebagaimana mengatakan, kenapa? Karena ada hadis yang menceritakan ketika apa? Ketika ada orang yang meninggalkan sholat karena tetap karena keputusan pemerintah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan suatu saat ada pemerintah yang zalim sampai tidak boleh sholat kecuali keluar waktunya dan sholat di waktu yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan sholatlah pada waktu itu. Ini mengisyaratkan berarti apa? Lamun katinggalin hiji, gitu kan? Tulis bisa diganti-ganti dengan kedua, itu kufur. Tapi lamun ketinggal kedua nana, pasti dianggap pemerintah jika itu kan dianggap kak. Tapi itu berarti mana di situ. Sebagian lagi mengatakan lamun sampai sabuti. Sebagian menyebutkan lamun seminggu tersalah dengan kufur. Sebagian menyebutkan ada yang mengatakan apa? Seperti itu. Ada yang mengatakan 3 hari. Ya. Seperti itu. Tapi kalau menyebutkan salilana lah kalah undang-undang. Nah, ini yang ingin jelaskan ya tentang hal tersebut. Nah, ini cuma penting ya untuk kita ketahui. Nah, ini tentang apa? Tentang sholat ya, meninggalkan sholat karena itu. Kemudian berikutnya ada orang yang meninggalkan sholat karena tidak tahu hukumnya. Orang meninggalkan sholat karena tidak tahu hukumnya. Kalau mu'allafin, seperti orang yang baru masuk Islam. Kalau dikatakan Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ternyata TKBB. Karena orang tertarik. Tiba-tiba dia nonton di YouTube, tiba-tiba ada namanya dakwah kristologi dan terusnya kan, sistem tadi Islam tidak benar orang seiman ke Allah dan seterusnya. Tapi kan baru sampai situ dia. Pokoknya dia ketika itu mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk dirinya sendiri. Dia Muslim ya? Muslim. Selesai dia. Sekarang tidak ada saksi, Allah Maha tahu kan. Nah, kemudian dia meninggalkan sholat. Tetap apa wajibnya? Kemudian kalau mamanya dia mengikrarkan di tengah orang dan sepanjang hidupnya dia tidak sholat, dulu kemudian tiba-tiba Muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat kan gitu. Pas nopo tetangga salah dia cuai. Nah, orang ini apa? Yu'an. Orang ini kewajibannya diajari. Karena baginya tidak berdosa, kan tidak tahu. Oke, al-qalam diangkat dari hukumnya ketika dia tidak tahu. Wajib baginya disampaikan ilmu. Itu bagian dari kalau buka amar ma'ruf nahi munkar itu yang pertama menyampaikan ilmu tentang wajibnya. Ketika sudah disampaikan dan seterusnya, barulah muncul hukum yang berikut. Nah, ini orang yang meninggalkan salat ya. Jadi kita ketahui bahwa hukum orang yang meninggalkan salat yang disebutkan apa? Seperti hukum orang munafik seperti tadi. Ya. Subhanallah dan seterusnya. Tapi memang kenyataannya berat ketika menyebutkan apa? Dari sisi hukum menetapkan hukumnya kafir mungkin mudah. Dengan dalil ini kufur dan dalil ini enggak, ya kan seperti itu disebutkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tentang hal ini. Al-ahdu bainana wa bainal tarkusah. Sorry hadisnya. Faman tarakaha faqad kafir. Orang yang meninggalkan sholat dia telah hukum sorry gitu. Dan wukuf di atas hadis ya sudah, ketika sudah ditanya apa hukum meninggalkan sholat, karena apa? Karena kondisinya dia tidak mau atau malas, ya sebutkan hadis ini.
Harus protes ke mana gitu. Nah, ketika menyebutkan benar atau dihukumi kafir, sebutkan. Adapun saya menghukumi kafir kepada kamu urusannya lain. Tapi hukum yang disebutkan hadis kita mengikuti solid hadis kufur. Tapi ya jumhur ulama pada al-arba'ah Imam Malik Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa tidak kufur karena ini hukumnya dosa besar. Tapi ingat, sepakat para ulama bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada seluruh dosa besar yang lain. Membunuh, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Meninggalkan sholat itu, berzina, LGBT, dan seterusnya. Selama itu semua dia tidak menyebutkan halal, ya seperti itu, maka meninggalkan sholat itu lebih besar. Karena ya terlepas dari hukum khilaf para ulama ini, sorry hadisnya di sini. Itu berkaitan dengan itu. Dan ketika dijelaskan pemalingan dan seterusnya, para ulama pun apa istilahnya apa berkomentar lain tentang meninggalkan sholat. Seperti itu. Dari sisi mana? Dari sisi bahwa sholat itu tidak bisa lepas dari kita. Rasulullah SAW mengajarinya dari sejak sebelum kita sempurna akal. Dari mulai 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Sebelum 7 tahun sudah diajari sholat. Jadi kalau mamanya anak kita itu usia berapa? Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu sudah diajari sholat. Apa gerakan sholat. Bacaan aja sudah diajari. Ketika 7 tahun, perintahkan sholat. Di momen 7 dan memerintahkan sholat itu Bapak 3 tahun. Dengan verbal, sholat. 7 tahun. 3 tahun, dari 7 sampai 10. Sholat. Hanya sholat di mana, dan seterusnya. Ya bagaimana lah komunikasi dengan anak? Dengan verbal. Mereka terbiasa dengan waktu itu. Di usia itu 7 tahun. Kemudian ketika 10 tahun, dia meninggalkan sholat, Rasul mengajar. Fadribu fil asir. Pukul. Kenapa dia dipukul? Pertama, dia sholat sudah bisa. Kedua, sudah diperintahkan selama berapa? 3 tahun. Baru setelah itu dipukul. Dan dipukulnya sebagai bentuk peringatan bahwa dia sudah punya kewajiban sholat. Dan kalau sudah terbiasa, lihat subhanallah ya, pukul itu alternatif. Kalau orang sudah terbiasa ditegur sholat, gak mungkin dia meninggalkan sholat. Gak mungkin dia mengatakan aku mau, gak mau gitu kan. Sebab ini Islam gitu kan. Bukan berbicara tentang kekerasan. Islam pendidikannya keras, tidak. Berbicara tentang apa? Kadang-kadang sesuatu pelanggaran itu diingatkan dengan kekerasan. Tapi bukan berarti iradatul jarah. Bukan menginginkan untuk melukai, bukan. Tapi itu sebagai apa bentuk peringatan bahwa inilah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak selamanya diusap. Kadang-kadang itu perlu dikepret sekali-kali. Tapi jangan di muka saja. Spray, biasanya dicopret dia baru bagiannya dan seterusnya. Dan para ulama menyebutkan yang mau pukulnya, ya pukul yang membuat dia jerah. Seperti itu. Ya, kalau terus dibawa lembut, maka ketika jangankan itu narik suara juga anak sudah mulai tahu. Haibah seorang orang tua itu diketahui. Jangankan dipukul, baru narik apa? Narik suara juga anak udah tahu. Apalagi sampai pokoknya. Begitu. Itu namanya pendidikan, itu seperti itu. Ini dikatakan oleh para ulama tentang hadis ini. Kemudian setelah itu apa? Kewajiban sholat. Dan ketika sakit pun, selama akalnya itu sadar, tidak gugur sholat. Sholat itu tidak gugur. Kapan orang itu sholat? Ya kalau pokoknya ada halangan, dia memang haram untuk sholat. Seperti perempuan haid haram untuk sholat. Nah, pada saat itu ya. Atau pokoknya orang yang memang sholatnya punya hadas, haram sholat. Seperti itu. Nah, baik kondisi seperti itu, umpamanya apa? Tidak ada. Ya. Nah, tidak ada kecuali dia harus sholat, sesakit apapun. Ya. Bahkan para ulama membahas bagaimana kalau orang dia berada di sebuah tempat, tidak ada untuk tayamum, juga tidak ada untuk sholat. Dikerem di penjara nanti ku tamaga atau ku aluminium.
barijal kudu bersih, ditanyang deh. Itu para ulama sampai berpikir ke situ. Ketika datang waktu sholat, cuma sholatnya. Tayamum, bahkan tayamum, coba bayangin. Kabel pelapis aluminium, dan dia ketika masuk itu kudu steril. Gimana tayamum? Ya, kalau mamanya di rumah kayak gini kan banyak debu. Kan gitu, bisa tayamum. Itu di tempat yang steril sama sekali. Nah itu, para ulama membahas. Apakah dia tidak sholat? Para ulama mengatakan iya. Dalam kondisi telanjang pun dia sholat. Karena Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Karena dia berada di situ karena berkaitan dengan ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Sampai ketika sakit. Kecuali kalau sudah apa? Kecuali sudah tidak ada. Karena diangkat hukum syariat di sini. Ya, sebenarnya ini adalah sholat. Jadi hal-hal yang sangat besar sekali tentang hal ini. Nah, lalu ketika ada orang sekarang bentuk meninggalkan sholat itu karena dia melalaikan waktu tersebut. Padahal dia sanggup sholat. Itu yang namanya sholat. Dia meninggalkan sholat itu seperti umumnya dia tahu waktu zuhur, tapi nonton. Jadi umpamanya seperti waktu apa? Waktu sholat zuhur umpamanya dia. Seperti umpamanya dia waktu sholat zuhur umpamanya. Dia tahu waktu sholat zuhur udah masuk. Ya. Sholat zuhur ini dia sudah masuk, tapi dia nongtoyon bang. Ulin, musuk kan gitu sebagainya. Padahal kan hari sholat itu mau sholat. Kasar gini kan? Kan seperti itu kan. Oke ya. Kemudian sedikit ya kita akan lihat ungkapan apa para ulama tentang hal ini. Ada kalam dari para ulama tentang masalah ini. Kalau Imam Ibnu Hazm, ya, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan tentang hal ini. Ini kita menukil kalam beliau aja, agar kita hati-hati dalam sholat. Ruwina an Umar, kita meriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ibnu Mas'ud, wa jama'ah min as-sahabah. Ibnu Mas'ud, kemudian dan sekelompok sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Jadi beliau Ibnu Hazm mendapati riwayat siapa? Umar, Mu'adz, Ibnu Mas'ud, ya, dan sekelompok sahabat yang lain. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa Ibnu Mubarak, kami temui kalam Ibnu Mubarak. Ya. Wa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal seperti kami Hanbali. Wa Ishaq bin Rahawai, rahmatullah alaihim. Ishaq, Imam Ishaq ini temannya Imam Ahmad, berdua tuh dan semasa. Wa an tamami 17 rajulan min as-sahabah, dan dari sekitar 17 sahabat Nabi, wa tabi'in dan para tabi'in, ya. Kami meriwayatkan dari mereka anna man taraka salata fardhin 'amidan dzakiran. Orang meninggalkan salat fardu sengaja dan dia sadar, hatta yakhruja waqtuha, sampai waktunya keluar, tadi ceritakan tadi. Dia sengaja ingat, waktu sholat tapi kamu kuy, gitu kan. Pas cepat bisa, gitu kan, seperti itu. Zakiran, fa innahu kafir. Orang ini kafir dan murtad. Ini nukilan dari sahabat, tabi'in dan para imam di situ. Nukilkan ada riwayat dari mereka adalah kafir dan murtad. Wa bihadza yaqulu Abdullah bin al-Majishun
Sahih Malik. Dan ini adalah sebagai pendapat Ibnu Majishun, yaitu dari mazhab Imam Malik. Padahal mazhab Malikiyah sendiri menyebutkan tidak kafir. Tapi sebagai ulama mazhab Malik ada yang mengatakan apa? Karena ulama seperti itu mereka. Ya. Wabihi yaqulu Abdul Malik bin Habib al-Andalusi, dan beliau karena orang Andalusia menukilkan salah satu ulama Andalusia. Seperti ini gambarannya. Jadi intinya kalau disebutkan tadi dari pikiran sahabatnya ada, tabi'in ada, dan para imam juga ada sampai kepada beliau. Tapi dari ulama madhab dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dari sisi madhab yang empat, ya hanya madhab Hambali yang mengatakan apa? Kufur seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang hadis ini ya. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Akhi Arif Al-Idham. Terima kasih Tiring Doha Jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Apabila yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Terkait waktu sholat, misalkan seseorang berada di tempat yang dia misalkan tidak punya alat bantu waktu sholat, misalkan HP dan sebagainya, dan juga dia tidak atau belum tahu dengan kondisi alam, misalkan lewat matahari, bulan sebagainya, itu berarti mengukur waktu sholatnya gimana sih? Ya, ketika umpamanya berada di sebuah situasi orang itu tidak tahu istilahnya menentukan pas waktu sholatnya dan seterusnya. Bagaimana kondisi mengukur waktunya? Maka ijtihad. Maka di situ waktunya kita beristihad. Beristihad itu kita mengumpulkan kemampuan kita. Mesti kapan kita sholat subuh? Mesti kapan kita sholat zuhur? Mesti kapan sholat asar? Mesti kapan sholat? Kalau memang di situ ternyata suasananya apa? Suasananya tertutup semuanya. Walaupun kita tidak dalam keadaan safar, walaupun kita tidak ada di pegunungan dan seterusnya, bisa jadi satu ketika di satu tempat kita mendapatkan suasana jadi gelap semua. Poe kabeh coba. Teningali matahari, teningali naon, tingkrab. Ya. Namanya kita tiba-tiba kita punya apa namanya? Punya ruang bawah tanah kan gitu kan, seperti itu kan. Peralatan kabeh di luhur. Ternyata Allah dijadikan di luhur itu musibah. Kita punya perbekalan di situ. Dan kita bisa hidup di bawah. Gitu kan. Karena di bawah tanah itu umpamanya luas dan seterusnya, itu bisa hidup. Bagaimana kita menentukan sholat? Jam awal dan seterusnya. Dan kita tidak tahu tingkrap jam sabaraha. Kemudian banyak poin kan gitu sampai. Kita menggunakan lampu seadanya dan bukan menggunakan ini bahkan lampu-lampu. Nah, maka dalam posisi itu dia beristihad dan meniatkan kepada Allah menunaikan ini waktu subuh, waktu zuhur, ini waktu asar. Dan Allah disebut dengan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Seperti yang tadi, yang tahu benar sok. Mal. Itu di antaranya. Ustaz, terkait itu tadi kan syahadatnya maksudnya kafir dan Ustaz kalau di muslim ketika syahadat, nah apakah syahadat itu harus menekatkan, apakah beda ya syahadat misalkan di dalam salat itu ada syahadat ya tadi ya, misalkan di tasyahud ada syahadat. Syahadat itu sama syahadat orang yang mau masuk Islam, apakah ada niatan khusus atau asal syahadat otomatis masuk Islam itu tuh? Kalau memang berasal dari kemurtadan, maka di situ mesti ada niat. Jadi kalau umpamanya dia ketika orang itu bercerita tentang syahadat, kalau dia dari bukan muslim atau dari kemurtadan, maka dia harus meniatkan untuk masuk Islam. Jadi yang diniatkan apa? Dia mau niatkan masuk Islam, jadi ikhlas karena Allah.
dibarengi dengan mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Adapun syahadat dalam sholat, syahadat dalam adzan dan yang lainnya itu adalah alfaz ta'abbada bihal abd. Jadi lafaz-lafaz yang seorang hamba beribadah. Berbeda. Karena ketika kita mencoba asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, ketika menjawab adzan dan seterusnya, itu lafaz yang kita beribadah dengan itu berzikir. Seperti umpamanya dalam sholat asyhadu dan seterusnya. Ini. Kalau dia umpamanya masih dalam murtad kemudian membaca itu, diterima nggak ibadah? Nggak diterima karena dia tidak masuk Islam. Paham nggak? Jadi kalau umpamanya dia memang dikatakan oleh Nabi SAW, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Jadi innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Allah haramkan neraka itu ketika orang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hatinya. Jadi idza nawa lil Islam istislam billah. Apabila dia niat masuk Islam dan berserah diri kepada Allah, dia masuk Islam dengan itu. Maka syahadat ini apa? Mengakibatkan dia haram dari neraka. Seperti itu. Nah, kalau umpamanya dia mengucapkan kalimat syahadat, tapi dia masuk Islam, diterima nggak? Kembali tadi kita innamal a'malu Binniyat. itu tergantung apa? Diterima. Maka kalau umpamanya ada orang yang sholat, orang sholat, tapi dia bukan muslim, diterima. Padahal di dalamnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa serta-merta dia menjadi muslim dengan sholat itu? Enggak. Paham ya? Umpamanya ada orang apa namanya? Intelijen dunia kan, masuk ke tempat muslim, mereka sholat dan mereka hafal bacaannya, bahkan mereka bisa mengajari orang dengan bacaan sholat. Apa serta-merta dengan mengatakan itu masuk Islam juga? Seperti. Makanya ketika menyebutkan persaksian itu betul-betul dari ilmu dan niat seperti itu. Jadi kalau maunya tadi ketinggalan tadi, benar syahadat ya orang masuk Islam, syahadatnya kemudian salah sih. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemurtadan. Itu kalau berpendapat yang meninggalkan satu salat menjadi berdosa. Allah. Sedikit tapi mungkin di luar itu ya. Terkait dengan syahadat, kan kita ketahui ada beberapa kelompok kayak ini dan sebagainya. Dia kalau mendoktrin seseorang tuh kalau ikut gabung tuh diharuskan syahadat ulang karena menganggap bahwa sebelum gabung dengan kelompok itu dia tidak muslim. Nah itu gimana San? Padahal kalau kita sendiri yang muslim dari kecil gitu ya, emang tidak ada peniatan melafalkan syahadat gitu ya, karena dari kecil kita ketahui Islam gitu. Nah itu gimana? Kalau umpamanya ketika kita dari kecil sebagai di keluarga muslim dan kita bermuamalah dengan Islam dan kita pun dengan pendidikan bahwa kita harus beriman gitu kan, seperti itu. Kemudian tiba-tiba datang muncul, wah ente udah niat, kita niat asup Islam gitu kan, seperti itu. Berarti ente can syahadat, kudu syahadat deui. Terus syahadatnya perlu di mana? Lamun hayang benar syahadatnya di guru saya di sini. Jadi tadi masa syahadat sebagai muslim. Itu can syahadat. Maka dia tidak paham tentang hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW menyebutkan setiap anak yang terlahir itu fitrah, itu di atas Islam. Ya. Maka di situ tergantung bapaknya. Kalau bapaknya Yahudi berarti anak jadi Yahudi. Kalau bapaknya Nasrani berarti anak jadi Nasrani. Kalau dia anaknya Muslim maka yuhkamu bil Islam min wiladah. Makanya ketika para sahabat itu disampaikan oleh Nabi SAW akan masuk surga di antara umat kamu ini, kata Jibril, ya, sab'una rajulan bi ghairi hisab. Akan ada di umat kamu ini yang masuk surga itu 70.000 orang, masuk surganya tanpa hisab, tanpa adab, langsung. Maka di antara para sahabat yang mengatakan ka'annahu wulida fil Islam. Bisa jadi ya dia terlahir dalam keadaan apa? Islam. Wulida fil Islam. Dia terlahir dalam keadaan apa? Islam. Karena hukum asal itu mabin mauludin ila yulad wa seperti itu. Maka kalau orang tersebut apa? Sahabat tabi Islami fi ahli. Semua dihukumi dengan Islam karena keluarga dan kehidupan amalnya dengan Islam. Itu disebutkan oleh para ulama. Tidak boleh dikeluarkan dari apa? Keislamannya sampai dia nampak bahwa dia keluar dari Islam dengan amalnya.
di situ. Nah kalau umpamanya mengatakan kamu kan dulu itu pernah itu, kan saya mukmin gitu. Baik orang rek niat asup Islam kemana yang tidak ada tiga bigis gas Islam gitu kan seperti itu kalimatnya. Itu dalam hadis Nabi Alaihissalam seperti itu. Kecuali kalau dia meyakini bahwa lamun teu sarua jeung ajaran saya kamu teh kafir sok ngajarin aku Islam. Nah itu baru berarti ini adalah firmannya berarti menghukumi kafir kepada orang lain. Semuanya ada orang mengatakan karena kamu bukan di golongan kami, ya kamu belum syahadat belum kafir. Kalau mau jadi muslim harus bersama golongan kami, maka mendina Kristen mendina Baptis mendina jadi sahur. Nah, seperti itu kan dituduhkan seperti itu. Maka berarti dia menganggap kita yang ketika di luar golongannya dia kafir. Nah ketika dia mau berjuang harus masuk Islam heula. Nggak kudu syahadat seperti itu. Dan ini adalah dolal, ini kesesatan, penyimpangan di situ. Karena dia adalah takfir amma. Dia menghukumi kufur secara umum tanpa tafsir kepada seluruh manusia di luar mereka. Maka disebut ini adalah ahli takfiri, kelompok takfiriyun, madhabnya khawarij. Seperti itu.